Waktu sholat tiba ditandai dengan satu kalimat yang diperdengarkan pada kita semua, yang langsung tuntunannya secara tauqifi disampaikan pada Rasulullah dan diperdengarkan kepada kita semua yang masih punya pendengaran. Ya. Nah, lafaz ini yang memberikan peringatan kepada kita bahwa waktu sholat telah tiba, itu disebut dengan azan. Kenapa lafaz ini disebut dengan azan? Ya, Allahu Akbar dan seterusnya. Kenapa dinamakan dengan azan? Seakan-akan memberikan isyarat bahwa panggilan sholat ini yang menunjukkan waktu sholat tiba itu pasti akan didengar oleh orang yang masih punya pendengaran, ya, punya telinga, ya, punya pendengaran. Dan Masya Allah, menurut penelitian, satu-satunya lafaz di muka bumi ini yang terus didengar oleh telinga itu azan. 24 jam tidak selesai, terus berputar. Kalau lafaz ini tidak berasal dari petunjuk Allah, hanya rekayasa manusia saja, tidak akan pernah terngiang-ngiang sampai dengan saat ini. Ya, mustahil itu, mustahil. Ketika terjadi wabah, fungsi azan dua. Pertama, ngasih masuk waktu, ngasih tahu masuk waktu. Yang kedua, ngajak ke masjid. Ketika terjadi wabah, maka fungsi yang satu berubah. Fungsi yang pertama memberi waktu saja, fungsi yang kedua ngajak ke masjid tidak lagi. Makanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallu fi rihalikum. Salatlah kamu di rumah saja. Tak usah pakai bahasa Indonesia pula. Itu sunnah. Nah, jadi dulu zaman Nabi, zaman sahabat, kalau terjadi wabah, mereka gitu. Sallu fi rihalikum. Sallu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumah saja. Azan yang sudah baku dalam Islam lalu diubah dengan makna, dengan jihad, dengan azan yang lain yang menyerukan jihad. Rasulullah SAW tidak pernah menggelorakan jihad itu dengan melalui azan, tidak pernah mengubah azan untuk tujuan jihad. Pernah ada memang pada saat kita mau sholat subuh ditambahi dengan as-salatu khairum minan naum, tapi itu dari Nabi langsung. Demikian juga pada saat terjadi malam yang gelap gulita lalu angin kencang, Nabi pernah juga menyuruhkan untuk sallu fi rihalikum, sholatlah di rumahnya kalian masing-masing, karena untuk menjaga dari terjadinya musibah. Mungkin kemarin kita praktekkan saat COVID itu juga disampaikan sallu fi rihalikum, karena kita biar tidak berkerumun di mushola atau di masjid. Tetapi mengubah, mengurangi itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa azan ini adalah azan yang sifatnya tauqifi, yang pembelajaran langsung dari Rasulullah SAW. Dan di sini ulama sudah sepakat bahwa azan yang model yang kita ketahui secara bersama ini tidak boleh untuk dikurangi, tidak boleh untuk dilebihkan, tidak boleh juga diubah, karena itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Sunnah itu artinya pelajaran langsung dari Rasulullah SAW yang tidak ada ruang ijtihadnya, sepenuhnya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya, muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafa rasyidin.
Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsah, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia. Ya. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah nggak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali adalah la haula wala quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bidah ini? Saya bingung gitu. Untuk apa gitu? Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Sudahlah saudaraku, gitu kan.